negeri akan disampaikan oleh saya dan juga oleh Rizky Naufal sebagai salah satu dari mahasiswa di Politeknik IDN Madinah. Jadi mungkin di sini langsung saja saya share screen. Oke. Jadi setelah di pertemuan yang kemarin, Bapak Ibu sudah melihat tentang SMA Mekah Madinah, dilanjutkan kemudian untuk hari kedua di Politeknik IDN Madinah. Nah, sebelum kita lanjut lebih detail, lebih mendalam mengenai Politeknik IDN Madinah, sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan diri. Jadi, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Muhammad Faros Alamar, bisa dipanggil Faros. Kemudian sebelumnya saya sebagai guru IT di Eden Boarding School di tahun ajaran 2021 sampai dengan 2023. Kemudian berbarengan juga sebagai mentor NSIB di Nurul Fikri. Kemudian juga menyelesaikan S1 di Teknik Informatika di Stikom CKI Jakarta, juga di IDN. Kemudian sekarang sebagai mentor dari Politeknik IDN Madinah. Oke, jadi sebelum lebih berikutnya, di sini untuk Politeknik IDN, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Politeknik IDN Madinah, sebelumnya di Politeknik IDN yang berlokasi di Bogor, itu memiliki ada 3 jurusan. Ada jurusan TRPL, TRKJ, dan TRMG. Namun di Politeknik IDN Madinah itu hanya ada satu jurusan, yaitu jurusan TRPL, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, jadi untuk jurusan TRKJ dan TRMG masih belum ada untuk saat ini, melihat nanti untuk ke depannya. Namun untuk sekarang ada di jurusan TRPL. Oke, kemudian untuk lebih detailnya, di sini untuk agenda dari kegiatan perkuliahan, ini dari brosur yang ada sebelumnya, itu seperti yang tertera di gambar sini. Jadi diawali dari berangkat ke Nabawi, kemudian dilanjutkan dengan halakoh tahfiz dengan Syekh di Masjid Nabawi, dan ada kuliah IT di apartemen, kemudian ada kajian bahasa Arab Syekh di Masjid Nabawi, dan juga dilanjutkan dengan kajian bahasa Indonesia bersama dengan Dr. Ariful Bahri, Ustadz Dr. Ariful Bahri. Oke, jadi di sini sebelum juga untuk berikutnya juga sebelum untuk melanjutkan perkuliahan di IDN, perkuliahan di IDN Madinah, sebelumnya di 3 bulan yang pertama itu berada di IDN Jonggol, di kampus di Jonggol, kemudian dilanjutkan di 3 bulan berikutnya atau yang sedang berlangsung sampai sekarang, sekitar 3 bulan, itu berada sekarang di Madinah, Saudi Arabia. Oke. Nah, di sini untuk lebih detailnya, jadi yang pertama diawali dengan halakoh subuh di pagi hari, ya. Jadi untuk berangkat mungkin sekitar jam 4 atau jam 5, kemudian nanti dilanjutkan halakoh. Sekarang karena baru lagi masuk di musim dingin, jadi untuk waktu halakohnya itu baru dimulai sekitar jam 6. Gitu. Kemudian setelah selesai halakoh subuh nantinya dilanjutkan dengan kuliah IT di apartemen. Jadi di sini nantinya kegiatannya itu dari jam 8 pagi sampai dengan sekitar jam 3 siang gitu. Nah, setelah selesai nanti dari waktu perkuliahan, kemudian dilanjutkan dari kegiatan halakoh mutun, dan itu biasa dilaksanakan waktunya itu di ba'da maghrib. Nah, di sini juga sekaligus dengan kegiatan lainnya selain halakoh mutun yang ada di ba'da maghrib, itu juga ada kajian bersama masyayikh di waktu antara asar ataupun di waktu ba'da maghrib sampai dengan isya. Jadi itu nanti sebenarnya untuk kegiatan secara umum dari IDN Madinah, dan nantinya untuk
sharing pengalaman lebih detailnya itu nanti akan disampaikan sama Naufal. Jadi sebelum itu akan saya selesaikan terlebih dahulu dari bagian saya nantinya. Oke, kemudian berdasarkan dari peraturan yang ada di pemerintah Saudi Arabia, jadi untuk visa yang digunakan, jadi untuk di IDN Politeknik IDN Madinah itu ada menggunakan dua jenis visa. Jadi yang pertama ada visa ziarah, kemudian yang kedua ada visa umroh. Di mana keduanya itu perlu exit di setiap 3 bulannya untuk memperbarui dari visanya gitu. Jadi kemarin alhamdulillah kita baru exit kemarin di minggu lalu itu ke Yordania dan total perjalanannya itu sekitar 35 jam gitu. Jadi jalan dari Madinah kemudian langsung naik bus, kemudian jalan selama sekitar 14 jam, kemudian menyelesaikan imigrasi di perbatasan Yordania, kemudian kembali lagi ke Madinah. Ataupun nanti untuk pilihan lainnya, mungkin kalau misalnya mau jalan-jalan atau yang lainnya mungkin bisa ke Turki gitu. Oke, jadi itu tadi secara ringkasnya untuk kegiatan yang ada di Politeknik IDN Madinah. Nah, untuk berikutnya, untuk lebih detailnya dari pengalamannya mungkin di sini akan saya serahkan untuk Rizky Naufal. Jadi silakan untuk Rizky Naufal. Untuk sesi pertanyaan nanti bisa Bismillah, kita mulai setelah Rizky Naufal nanti mempresentasikan. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Udah Afwan, masuk. Oke. Bang, terdengar. Ya. Uh, Jazakallah khairan katsiran untuk Kak Faros atas penjelasannya tentang program dan sistematik di Politeknik dan Madinah ini. Dan insya Allah saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Atau bisa dibilang karena ini judulnya sharing session tentang pengalaman kuliah di Iden Madinah, maka saya akan bercerita dari awal mungkin hingga eh, kegiatan-kegiatan yang kami jalani di sekarang ini. Sebelumnya saya izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita akan untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai sharing session pengalaman Politeknik dan Madinah dalam seri webinar Zoom IDN luar negeri. Dan pertama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri secara singkat. Pertama nama saya Rizky Noval Majid. Mungkin teman-teman saya memanggil Noval dan ada juga beberapa yang memanggil dengan Majid. Dan saya berasal dari Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta Pusat. Dan mungkin bisa dicek LinkedIn saya, yaitu Rizky Noval. Ini Rizky Noval. Sebelumnya saya pernah dan menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah atau SMP saya di Pesantren Islam Al Irsyad Tengaran. Dan kemudian saya melanjutkan pendidikan SMA saya di Pondok Pesantren Minhajul Haq Purwakarta. Dan sekarang alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat diterima di Politeknik IDN kelas Madinah. Itu adalah profil singkat atau perkenalan diri singkat dari saya. Dan kemudian kita akan memulai sharing session. Eh, Salah satu menjadi alasan kenapa kita memilih kota Madinah untuk tempat kita belajar, karena kota Madinah dijanjikan banyak kebaikan di dalamnya, baik
kebaikan ataupun keberkahan untuk kotanya atau untuk orang-orangnya, sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan. Rasulullah SAW sabda, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW, ini saya mengambil kutipan atau penggalan dari hadis Rasul, yaitu yang berbunyi, wal badinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Dan dan hadis ini atau penggalan hadis ini menjadi kebanggaan bagi para penduduk-penduduk Madinah, baik itu penduduk asli Madinah ataupun pendatang yang datang ke kota Madinah untuk belajar maupun untuk eh, kebutuhan lainnya. Yang mana artinya kota Madinah adalah lebih baik bagi mereka andaikan mereka mengetahuinya. Dan kemudian selanjutnya saya akan bercerita sedikit 3 months before departure to King Saudi Arabia. Yaitu 3 bulan. Jadi saya bercerita sedikit. Kita walaupun sudah dari awal terdaftarnya atau sudah diterimanya menjadi mahasiswa Politeknik Hidayat Madinah, tetapi eh, kami mendapatkan 3 bulan waktu untuk beradaptasi atau belajar bersama dengan teman-teman kita di kelas reguler lain. Dan mungkin ini beberapa kegiatan kami. Di pekan pertama kami dapatkan acara yaitu Shen Week. Ini pertama salah satu tujuannya untuk sharing seputar pengalaman ataupun masa bisa dibilang bisa disebutkan masa orientasi untuk mahasiswa baru. Dan ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama game session, kemudian ada sharing session dari Bapak Ripto Mukti Wibowo. Beliau adalah salah satu senior di bidang software development, dan beliau tidak hanya sharing seputar software development, tapi beliau juga banyak sharing kepada kami pada saat itu tentang beasiswa-beasiswa yang bisa kita dapatkan baik itu untuk S1, S2 maupun S3. Kemudian ada sharing session bersama para cutting kami, dan kemudian ada camping, dan camping ini bertujuan untuk melatih dan mengembangkan kedisiplinan para mahasiswa, dan ini menjadi acara terakhir bagi penutup Shenweek. Kemudian ada kegiatan belajar mengajar. Jadi setelah sepekan atau 2 pekan masa orientasi, kami mengikuti KBM atau kegiatan belajar mengajar dengan para mahasiswa reguler lain. Setelah 3 bulan dan sambil berjalannya waktu 3 bulan itu, kita sambil menyiapkan keberangkatan untuk ke Madinah ini. Dan selama 3 bulan kami tidak hanya ya sekedar mengikuti KBM seperti biasanya, tapi kami juga eh, mengadakan rapat persiapan berkala, yaitu kami rapat dengan mentor kami, Pak Muhammad Faros, dan eh, COIDN, Pak Dedi Gunawan, dan Ustadz Ustadz Fikri. Kemudian persiapan dan pengurusan keberangkatan. Eh, Salah satu tujuan diadakannya program ini itu untuk melatih kedewasaan, melatih pengalaman kita untuk bagaimana caranya kita bisa survive ke negara atau tempat yang kita sama sekali belum pernah kunjungi.
karena program kita program Madinah, maka ketika persiapan dan pengurusan keberangkatan kami benar-benar eh, ibaratnya dilepas oleh IDN, kita diuji bagaimana caranya kita bisa survive untuk mempersiapkannya itu. Ada itu saya menuliskan selama proses persiapan dan pengurusan keberangkatan seperti dokumen, tiket pesawat, paspor, visa, dan vaksin, bahkan tempat tinggal dan apartemen kami lakukan dan riset sendiri. Mungkin sedikit cerita, eh, tidak mudah, saya bisa bilang tidak mudah, karena kita benar-benar selama 3 bulan itu, kita benar-benar dari nol, kita eh, cuman sekedar mahasiswa yang bahkan keluar negeri aja, bahkan kebanyakan dari kita itu, jangankan keluar negeri atau ke pulau-pulau, naik pesawat aja kita nggak, mungkin belum pernah gitu. Tapi karena adanya program Iden Madinah ini kita dipaksa, dan tentunya ini untuk mendidik ya, untuk kita mengurus semuanya dari A sampai Z itu sendiri. Kita dilatih bagaimana kita mencari koneksi dan lainnya. Ini kita pertama untuk pemesanan tiket, kita pertama mungkin bisa riset dari platform-platform aplikasi seperti Traveloka atau tiket.com, kita cari eh, perbandingan tiket yang mana yang lebih murah, kemudian vaksin dan eh, pembuatan visa dan riset pemesanan dan tempat tinggal. Mungkin sedikit info, ini benar-benar ya, mencari tempat tinggal dan apartemen di Madinah menurut kami ini yang lumayan sulit, karena pertama, ya tadi yang saya bilang, kita belum pernah sama sekali ke sana. Mungkin kalau sekedar pesan hotel mungkin kita bisa, karena ada di aplikasi-aplikasi seperti Traveloka ataupun tiket.com. Tapi seperti apartemen itu mau tidak mau kita menghubungi orang atau kenalan yang sudah ada yang atau yang sudah pernah tinggal di sana. Dan alhamdulillah, eh, karena saya sudah ada beberapa teman-teman yang sudah berangkat duluan, teman-teman saya berangkat dulu untuk mengikuti Qulatul Haram. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari mereka untuk dicarikan tempat tinggal atau apartemen. Kemudian ini sedikit cerita perjalanan keberangkatan setelah melewati 3 bulan yang ya bisa dibilang sangat rumit, dari kita eh, mau berangkat tanggal berapa, dari kita nyari tiket mana yang lebih murah, dan bahkan pada saat itu pun ada beberapa dari teman-teman kami yang belum membuat paspor. Jadi kan salah satu syarat untuk memesan tiket pesawat itu adalah harus mempunyai paspor, dan pada saat itu beberapa teman kami belum ada yang mempunyai paspor, dan qadarullah syafa kita harus menunggu dulu ya, sedangkan dari sudah perintah dari Pak Didi kita harus mencari tiket dengan harga yang terbaik dan untuk memesan lebih cepat gitu. Eh, ini foto kita sebelum keberangkatan di bandara ya. Eh, untuk informasi, jumlah kita sekarang 9 orang, dan 10 orang dengan mentor Kak Faros. Waktu itu kita berangkat hanya bertujuh. Kenapa hanya bertujuh? Bukan berarti yang berangkat cuma bertujuh, enggak. Tapi pada saat pemberangkatan pertama yang benar-benar bareng-bareng, Afan berlapan, karena satu teman kita itu dia pesan tiketnya terlambat karena paspornya keluarnya agak terlambat, jadi dia harus beda pesawat dengan kita. Nah, qadarullah syafa, ini salah satu ujian atau rintangan ya. 2 orang dari kita sampai H-1 pemberangkatan itu visanya belum keluar. Jadi mau tidak mau kita berangkat duluan, yang visanya sudah ada dan tiket pesawatnya sudah ada. Jadi kita berangkat duluan, dan
setelah 2 pekan teman kita yang 2 lagi menyusul. Dan ini perjalanannya. Setelah itu karena kita benar-benar mencari harga tiket terbaik yang pastinya murah ya. Jadi kita dapat tiket pesawat itu waktu itu yang transit ke Singapura. Jadi kita harus nunggu sekitar 4 jam di Singapura. Jadi kita berangkat dari Soekarno-Hatta, kemudian ke Changi Airport, terus kita transit 4 jam dan lanjut lagi ke Jeddah. Ini kita persiapan ke Jeddah karena memang kita benar-benar untuk mengefisiensikan waktu kita dan yang sudah kita tetapkan schedule-nya setelah kita sampai di Jeddah jam berapa malam pun itu kita harus langsung pergi ke Mekah dan untuk umroh. Dan alhamdulillah atas izin Allah kita sudah sampai di Jeddah dan menunaikan ibadah umroh alhamdulillah dan kita langsung ke Madinah. Jadi kita itu sampai sekitar jam 1 atau setengah 2. Ovan, sampai Jeddah itu jam 11. Kemudian kita nunggu teman kita yang satunya lagi. Kita nunggu beliau Fatan karena ini teman kita yang beda beda pesawat ya. Kita nunggu dia terus kemudian kita berangkat ke Mekah dan sampai Mekah itu sekitar jam 1:30 malam dan kita langsung umroh. Setelah itu paginya sekitar jam 9 atau jam 10, saya sedikit lupa, kita langsung pergi atau menuju ke Madinah. Kemudian setelah perjalanan sampai ke Madinah dan alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk sampai ke Madinah setelah problematik dramatik dramatik yang kita lalui. Dan di hari ini kita terhitung sudah 3 bulan di Madinah, kurang lebih 3 bulan di Madinah. Dan mungkin saya akan sedikit sharing atau bercerita pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang kita jalani selama di Madinah ini. Mungkin beberapa kegiatan-kegiatan atau hampir kebanyakan kegiatan-kegiatan sudah dijelaskan oleh mentor kami, Kang Muhammad Faros. Dan ini kegiatan utama kita yaitu IT Class. Eh, ini kita biasanya kelas IT itu dari jam 8 sampai siang ya. Dan ya ini kurang lebih suasana kelas IT kita. Ini posisinya di ruang tamu ya. Karena kebetulan kita dapat apartemen atau syakoh sebutannya di sini yang ada ruang tamunya. Jadi kita ada beberapa kamar mandi dan di tengahnya itu ada ruang tamu. Kemudian kegiatan kita sebenarnya sebelum IT kelas karena IT kelas itu jam 8 mulainya. Kita sebelum ba'da afwan ya ba'da subuh itu kita ada halaqah Quran dan ya ini halaqah Quran kita halaqah Quran sama Syekh Mansur Roshid Khan. Eh, Sedikit penjelasan aja. Jadi eh, kita ngikuti ya halaqah Al-Quran ya berarti halaqah tahfidz dan ditargetkan oleh Syekh itu satu kali setiap kali kita tasmi itu atau setoran itu seperempat hizb itu kurang lebih 2,5 halaman gitu dan eh, sebenarnya Syekh Mansur ini beliau punya 3 waktu atau 3 fatroh halakoh. Yang pertama ba'da subuh, kemudian yang kedua eh, ba'da asar, dan yang ketiga ba'da maghrib. Tapi kebetulan kita ambil di jam ba'da subuh. Gitu. Kemudian eh, pada karena kita IT kelas dari pagi dari jam 8 sampai zuhur atau sampai sebelum asar. Kemudian setelah asar sesuai dengan schedule yang sudah dijelaskan oleh
mentor kami, Pak Muhammad Faros, kami ada beberapa muhadharah atau kajian rutin. Yang pertama kita bisa ikut muhadharah atau sebenarnya ini fleksibel ya. Yang penting di jam setelah ba'da asar atau setelah ba'da asar sampai isya, kita harus ke Nabawi dan harus mengikuti muhadharah atau mungkin bisa halaqah lagi. Tapi kebanyakan dari kita itu mengikuti muhadharah atau kajian. Ada muhadharah atau kajian mungkin yang Bapak Ibu yang pernah ke Madinah ya. Mungkin tahu kajiannya Ustadz Ariful Bahri itu posisinya ada di dekat pintu 19. Ini kajian bahasa Indonesia dan biasanya yang saya ikuti itu kalau dari masyayikh itu ada Muhadharah Syekh Abdul Razak bin Al Badr. Maaf, saya tidak bisa eh, memberikan dokumentasinya karena Syekh Abdul Razak selalu meminta kepada muridnya atau ya dia selalu bilang untuk eh, nggak ada yang boleh dokumentasi atau boleh memfoto beliau gitu dan beliau tidak pernah ikhlas untuk difoto. Makanya saya sempat memfoto tapi setelah tahu hal itu jadi saya hapus semuanya dan maaf saya nggak bisa eh, kasih dokumentasinya gitu. Kemudian selain kajian rutin kami sering mengikuti daurah-daurah dari para masyayikh-masyayikh. Biasanya ini diadakan eh, biasanya kita pernah ikut daurah dari UIM atau daurah dari langsung yang diadakan dari Masjid Nabawi dan ini beberapa daurah yang pernah kita ikuti yaitu pertama ada daurah dari Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais. Beliau adalah bisa disebut ketua DKM ya ketua DKM dari Masjid Al-Haramain, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan kemudian ada dari daurah Syekh Soleh bin Sa'ad As-Suhaimi. Jadi waktu itu Syekh Abdurrahman bin Sudais itu pernah membuat sebuah daurah itu sekitar 7 hari atau kurang lebih 1 pekan dan di 7 hari itu diisi dengan para masyayikh yang berbeda-beda dengan tema itu pentingnya manhaj salafus soleh dan salah satu daurah yang saya ikuti yaitu dari daurah Syekh Shalih bin Sa'ad As-Suhaimi. Kemudian selain aktivitas harian yang biasa kita lakukan hampir setiap pekan biasanya kita sering mengunjungi Masjid Kuba atau tempat-tempat destinasi lainnya yang belum pernah kita kunjungi ya di sekitaran di dalam kota kota Madinah ini. Eh, Salah satunya adalah kunjungan ke Masjid Kuba. Kenapa harus Masjid Kuba? Karena salah satu fadilah atau keutamaan Masjid Kuba adalah ketika kita datang ke sana dalam keadaan dari rumah atau dari tempat tinggal tinggal kita berniat untuk sholat di sana dan kita dalam keadaan wudhu dan wudhu itu tidak batal sampai kita melaksanakan sholat di masjid tersebut maka itu terhitung dengan sama saja dengan pahala umrah. Maka dari itu kita selalu membiasakan hampir setiap pekan untuk pergi ke sana dan setelah itu selain kunjungan ke Masjid Kuba kita juga sering eh, mengadakan umrah rutin bersama. Mungkin ini tidak terlalu sering ya. Sejauh ini kita sudah ya alhamdulillah bisa melaksanakan umroh hampir setiap bulan. Kemudian eh, saya sharing sedikit lagi tentang exit Yordan atau Turki. Saya ulangi lagi, jadi kebetulan kita memakai visa ziarah. Visa ziarah itu rentang waktunya 1 tahun dan sesuai dengan peraturan dari Kerajaan Arab Saudi, kita harus melakukan exit atau keluar. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi eh, over apa ya sebutannya tuh overtinggal gitu lah jadi kita nggak apa namanya nggak over untuk tinggal di sana gitu dan nggak untuk selamanya untuk pakai visa itu jadi setiap 3 bulan kita harus exit. Sebenarnya banyak ya destinasi yang bisa kita jadikan tempat untuk kita exit tapi karena beberapa hari yang lalu atau bisa dibilang pekan kemarin kita adalah pertama atau first time kita exit dan yang informasi yang paling eh, banyak untuk kita dapatkan atau cara untuk
exit yang pada saat itu kita baru tahu itu tentang exit ke Yordan gitu. Tentang caranya dan persiapan yang paling mudah dan paling matang itu waktu itu untuk exit ke Yordan. Entah dari eh, sarananya atau dari dananya, Yordan pada saat itu yang paling mumpuni lah untuk keadaan kita. Dan kita insya Allah mungkin di next exit selanjutnya kita akan mungkin akan ke Turki atau bahkan ke Yordan, tidak hanya. Jadi pada satu waktu itu kita ke Yordan itu hanya sekedar keluar, mendapatkan cap exit Saudi, kemudian kita nunggu beberapa jam dan kemudian masuk lagi ke Saudi untuk mendapatkan exit entry Saudi gitu. Nah, mungkin next kita kalau keadaannya mendukung ya kita akan ke Turki atau ke kota-kota atau negara-negara lain gitu. Dan kesan dan pesan selama program dan Madinah ini, Alhamdulillah yang saya rasakan adalah saya sangat sekali senang karena sebenarnya salah satu cita-cita saya itu untuk bisa belajar di kota Nabi dan lewat program ini alhamdulillah bisa terwujudkan dan menurut saya ini adalah salah satu program yang baik bagaimana kita bisa tidak hanya sekedar eh, belajar ilmu IT namun kita juga bisa menyeimbangi dengan ilmu agama bahkan kita langsung belajar di eh, kota Nabi gitu. Itu mungkin kesan dan pesan selama program Iden Madinah ini. Dan mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian mengenai eh, sharing session dari program Politeknik IDN Madinah yang sudah berlangsung selama 3 bulan ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, silakan untuk yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Bisa melalui chat atau bisa melalui ya pertanyaan. Oke, silakan mungkin untuk Abu Fakih. Boleh di open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Mas Novel tadi ya. Tadi Oke. dikatakan bahwa Mas Novel berarti kan baru tahun pertama ya di sini ya, kalau nggak salah ya. Izin menjawab, iya Pak. Iya. Kemudian tadi dikatakan ketika di Masjid Nabawi itu setoran dua dua setengah halaman ya. Itu setiap hari atau bagaimana ya Mas Novel ya? Teknis setorannya itu yang dua Begini setengah Bapak, sedikit meluruskan. gitu. Ya, ya Afan, izin menjawab ya Pak. Jadi Oke, silakan. memang sebenarnya peraturan dari atau ya yang sudah menjadi kurikulum untuk halaqah-halaqah tahfidz di Masjid Nabawi itu memang untuk setornya itu, jadi biasanya mungkin kalau Bapak Ibu biasa lihat di mushaf itu ada tulisan hizb di sampingnya itu. Nah, dalam satu juz itu biasanya ada 4 hizb. Afwan, satu hizb tapi dibagi menjadi 4. Dan biasanya kita itu diharuskan untuk store seperempatnya. Tetapi seringkali Syekh memberi kita kemudahan, apalagi mungkin kita termasuk yang baru-baru ikut halakoh. Jadi terkadang kita setoran seperempat hizb itu atau bahkan satu halaman gitu. Dan itu setiap hari Pak setorannya. Tapi waktunya itu dari hari Ahad sampai hari Kamis karena memang di Saudi ini baik itu sekolah ataupun pekerjaan itu liburnya di hari Jumat dan Sabtu. Begitu Bapak. Semoga bisa Eh, menjawab.
Ya, mudah-mudahan apa yang Mas sampaikan nanti bisa jadi motivasi ke teman-teman yang lain yang seusia Mas ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah tadi kan saya lihat untuk belajar IT-nya itu dari jam 7 sampai jam 3 sore ya kalau di Indonesia seperti itu ya. Nah, yang ingin Anda tanyakan mungkin biar bisa jadi pelajaran atau apa namanya ini untuk teman-teman yang lain. Bagaimana caranya Mas Novel itu ketika di sana, apalagi kan itu bukan wilayah kita ya gitu kan, dengan suhu yang berbeda gitu kan, lingkungan yang berbeda gitu di luar negeri gitu, antara belajar IT mungkin nggak ada masalah ya, tapi antara belajar IT dengan tetap memurojaah persiapan setoran dengan syekh di masjid itu bagaimana Mas ya untuk membagi waktunya gitu. Terima kasih. Ini sedikit tips dari saya atau mungkin bisa dibilang sharing saja deh. Eh, Biasanya saya ketika memang mungkin bisa dibilang waktu untuk merojaah atau menghafal Qurannya itu terbilang sedikit, eh, hanya ketika waktu halakoh. Tapi saya selalu berusaha bagaimana caranya dengan waktu yang sedikit itu saya manfaatkan gitu. Karena bahkan seringkali ketika saya berangkat halakoh itu handphone saya tinggalkan di kamar biar saya benar-benar fokus dulu. Walaupun hanya dengan 1 atau 1,5 jam saya harus benar-benar bisa bagaimana caranya saya menambah hafalan dan memperoleh hafalan. Dan seringkali juga saya meluangkan waktu untuk tadi untuk belajar ataupun belajar ya agama ya untuk mengikuti muhadharah ataupun untuk meroja karena yang saya pikirkan kalau misalkan saya menunggu waktu kosong itu tidak akan bisa. Tapi yang bisa saya lakukan adalah mencari atau menyisihkan waktu kosong. Seperti itu mungkin Bapak. Satu lagi boleh? Untuk mahasiswa politeknik yang di Madinah oleh IDN sendiri, apakah ada target dari sisi hafalan Al-Qur'annya ya? Jazakallah khair. Eh, Gimana Bapak? Maaf, boleh diulang? Baik. Eh, untuk hafalan Al-Quran, untuk mahasiswa politeknik yang di Madinah ini, apakah ada target hafalan yang disetorkan di syekh dengan syekh yang tersebut? Ataukah itu sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu masing-masing? Jazakallah khair. Oke, mungkin dari saya yang jawab. Eh, Insya Allah untuk target dari hafalan itu nggak ada yang spesifik. Jadi ini murni dari kemampuan dari mahasiswanya masing-masing. Namun insya Allah selama beberapa waktu ini berjalan, mungkin bisa dibilang sudah lumayan gitu ya untuk dari segi hafalan dari anak-anaknya masing-masing. Jadi nanti menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak untuk hafalan. Oke. Mungkin di sini kita lihat dari pertanyaan yang ada di chat. Jadi di sini yang pertama, untuk jurusan yang tersedia di Politeknik Madinah. Jadi ini nanti untuk kegiatannya itu sebenarnya berfokus di kota Madinah saja. Jadi tidak ke Mekah untuk tempat pembelajarannya. Jadi untuk ke Mekah mungkin hanya untuk kunjungan umroh gitu. Dan untuk jurusan yang tersedia untuk saat ini itu hanya di TRPL atau Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Sedangkan untuk jurusan lainnya di TRKG dan TRMG untuk saat ini belum tersedia, menyesuaikan dengan kedepannya itu nantinya. Oke. Kemudian berikutnya berapa dana yang dibutuhkan untuk dipersiapkan? Oke, silakan mungkin dari Novel untuk jawab. Bismillah, izin menjawab. Untuk dana mungkin saya bisa bantu sedikit merincikan ya, dan mungkin Afan nanti kalau ada yang tertinggal. Pertama, kita mungkin mulai dari tiket pesawat. Untuk tiket pesawat itu saya tidak bisa memberi harga yang pas karena biasanya kan setiap bulan atau bahkan setiap hari pun harga pesawat bisa beda tergantung jam berapa kita pesan dan tergantung dari mana kita mesannya. Mungkin saya bisa kasih range atau perkiraan harga tiket pesawatnya. Itu sekitar di harga 6 sampai 10 juta. Itu pertama tergantung maskapai yang kita
pilih dan waktunya ya gitu. Terus kemudian next setelah tiket pesawat itu ada visa. Visa sebenarnya kita pada saat itu ada dua pilihan, itu antara mengambil visa umroh ataupun mengambil visa ziarah gitu. Eh, Visa umroh itu rentang waktunya 3 bulan untuk pemakaiannya, dan visa ziarah itu 1 tahun. Nah, dan alhamdulillah waktu itu finalnya kita ambil visa ziarah. Nah, untuk visa ziarah itu sekitaran di angka eh, 9 sampai 12 juta, dan mungkin kita akan selalu cari, mungkin untuk next selanjutnya kita akan selalu cari yang lebih murah lagi seperti itu. Setelah visa, mungkin untuk tambahan-tambahannya ya seperti vaksin vaksin meningitis itu sekitar antara 200 sampai 300, itu berbeda-beda di setiap rumah sakit. Yang pastinya kita harus cari vaksin yang itu bisa dapat buku kuningnya. Kemudian untuk yang penting lagi itu adalah tempat tinggal atau syakoh. Eh, Sejauh ini yang sudah saya dapatkan, jadi setelah kita sampai di sini dan udah dapat tempat tinggal, kebetulan karena saya alhamdulillah punya banyak teman di sini, saya ya sambil nyari-nyari lagi Shako atau tempat tinggal yang lebih murah untuk kita next selanjutnya atau untuk angkatan selanjutnya. Tapi untuk sekarang yang kita dapat itu, kita itu per bulan itu di angka 470 real. Kalau dikuruskan sekarang, itu sekarang real sudah lumayan tinggi di angka 4.325, berarti di angka 2 jutaan, 2 juta sampai 2,5 juta. Eh, di angka segitu, kalau misalkan ibu bapak tanya bagaimana tempat tinggalnya, apakah bagus atau biasa saja, saya bisa bilang alhamdulillah bagus banget. Jadi sebenarnya tempat tinggal di Saudi itu ada dua tipe ya. Ada yang namanya mafrosa. Mafrosa itu tempatnya itu sudah disiapkan, jadi benar-benar kayak apartemen, kayak contoh udah ada ruang tamunya, terus kamar mandinya juga udah lengkap, terus udah ada kasurnya, udah ada eh, lemarinya. Nah, kita kebetulan pilih yang seperti itu, makanya bisa dibilang harganya lumayan tinggi. Tapi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain dan kenal-kenal yang lain, untuk di harga 470 real itu termasuk murah, karena untuk kelas di tempat, maksudnya untuk apartemen yang sekelas dengan yang kita dapatkan itu bisa jadi di harganya 600 bahkan 700 real gitu. Kemudian eh, uang untuk bulanan ya. Kalau untuk ini saya bisa bilang ini fleksibel ya, karena semua tergantung eh, anaknya atau mahasiswanya sendiri. Kalau saya pribadi itu saya bisa bilang di angka 400 sampai 500 real atau di angka 1,8 sampai 2 juta itu untuk makan dan ya untuk keperluan lainnya, keperluan bulanan, itu saya bisa bilang cukup gitu. Dan ya di atas 500 real menurut saya udah oke banget sih gitu dia ngasih gitu. Dan mungkin untuk biaya tambahannya itu seperti untuk biaya exit ya. Biaya exit itu ya tergantung, mungkin nanti mau exitnya mau ke Yordan atau mau ke Turki, dan apakah menginap dulu di sana beberapa hari, itu nanti bisa dikondisikan nanti gitu. Dan ada lagi itu biaya internet ya. Kalau internet, alhamdulillah dapat kami udah ada WiFi di sini yang difasilitasi oleh IDN. Itu jadi kita alhamdulillah tidak usah mengeluarkan biaya lagi untuk internet. Karena kalau misalkan kita mengeluarkan untuk internet itu sebulan, kalau kita mau unlimited itu bisa di angka eh, 400 real, kalau tidak salah 350 sampai 400 real, berarti sekitar 1,5 atau 1,8 juta gitu. Tapi alhamdulillah kita udah ada difasilitasi internet oleh Politeknik IDN. Mungkin itu kurang lebih rincian rincian dana yang harus dipersiapkan untuk berangkat atau tinggal di Madinah ini. Dan
Itu kurang lebih. Semoga bisa atau dapat Oke. menjawab pertanyaannya. Oke, syukur Noval tadi untuk mengenai info dari keuangan atau kebutuhan dana dari keberangkatan sampai bulanan yang ada di Madinah ini atau di Politeknik IDN. Oke, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, di sini ada untuk kurikulum IT Poltek IDN Madinah dengan Poltek IDN Bogor apakah sama? Jadi insya Allah untuk secara kurikulum itu akan sama. Cuman mungkin yang sedikit membedakan mungkin lebih ke eh, lebih ke hmm, gimana sebutannya ya? Karena untuk di Politeknik IDN Madinah, insya Allah untuk dosen atau mentornya itu akan tinggal bareng bersama dengan mahasiswanya, jadi bisa lebih mudah aksesnya kalau misalnya ada kesulitan ataupun pertanyaan ataupun semisalnya ada ingin diskusi gitu dibanding dari Politeknik IDN Bogor yang mungkin akan pulang pergi dari kampus dan eh, kampus dengan kosnya masing-masing. Oke, kemudian berikutnya, Afwan, apakah ke depannya ada jurusan TKJ yang mungkin 2 atau 3 tahun lagi? Ya, insya Allah itu akan menyesuaikan nanti ke depannya, mungkin bisa ditunggu aja untuk pengumuman di PMB untuk berikutnya. Oke, bismillah, apakah Poltek IDN ke depannya akan ada kerjasama dengan UIN mengingat di UIN sudah ada jurusan IT? Jadi insya Allah sebenarnya dari kita sendiri mungkin lebih ke kerjasama dengan mahasiswanya secara langsung, mungkin diantaranya ada pelatihan nanti mungkin secara silang antara IDN Politeknik IDN dengan yang ada di UIN dan itu menyesuaikan dengan jadwal mereka yang ada di kampus mereka. Jadi insya Allah akan dalam waktu dekat ya. Oke. Bismillah, Afwan. Oke, izin bertanya, kira-kira gelar setelah lulus dari IDN. Jadi untuk gelarnya itu nanti, karena di sini untuk program kegiatan dari Politekniknya itu D4. Jadi nanti setelah selesai akan bergelar STR, Sarjana Terapan. Oke. Apakah dikasih uang saku bulanan selama Madinah? Jadi untuk kegiatan ini itu kebanyakan akan untuk pendanaan itu dari masing-masing. Cuman di sini insya Allah akan ada fleksibilitas dari mahasiswanya masing-masing jika ingin mencari untuk tambahan. Jadi insya Allah di sini anak-anak juga karena mereka udah melalui pelatihan atau kegiatan yang ada di DN. Jadi alhamdulillah di sini anak-anak juga udah mulai untuk mencoba cari untuk mendapatkan tambahan dari uang saku mereka masing-masing. Jadi untuk uang saku bulanan itu dari masing-masing. Cuman untuk biaya bulanan dari dana itu insya Allah nggak ada. Jadi insya Allah akan gratis. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin berikutnya di antara Bapak Ibu sekalian ada lagi yang ingin bertanya? Oke, melanjutkan penjelasan satu sebelumnya, maksud kerjasama dengan mahasiswa UIN, apakah seperti dia mengajar ke mahasiswa UIN atau sebaliknya? Iya, benar, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saya sudah mencoba untuk eh, berkomunikasi dengan dengan beberapa mahasiswa yang ada di UIN, termasuk juga nggak hanya dari jurusan IT, namun juga ada dari jurusan syariah ataupun dari jurusan lainnya. Jadi setelah berkontak dengan mereka, hmm, insya Allah itu nanti bisa diadakan untuk kegiatannya. Cuman untuk beberapa waktu saat ini masih belum bisa karena mereka masih dalam masa ujian. Seperti itu. Oke, jadi insya Allah lagi sedang diusahakan agar diadakan kegiatan tersebut. Afwan, kira-kira untuk tempat tinggal boleh cari sendiri atau tidak? Itu sebenarnya mungkin lebih ke kesepakatan antar dari mahasiswanya itu sendiri. Cuman secara umum kalau disarankan mungkin untuk tinggal bareng soalnya untuk memudahkan dalam komunikasi, dalam
mobilisasi dan seterusnya. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau bukan alumni SMK IDN, bisakah masuk ke Politeknik IDN Madinah? Insya Allah bisa, dan semuanya dari mahasiswa di Politeknik IDN Madinah itu bukan dari alumni SMK IDN. Jadi insya Allah terbuka untuk anak-anak secara umum. Seperti itu. Oke, mungkin berikutnya ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan. Apakah ada program untuk membentuk kemandirian bagi mahasiswa seperti kerja praktek? Insya Allah untuk program untuk kemandirian, insya Allah akan ada, dan itu nanti biasanya itu di tahun yang kedua. Cuman mulai dari tahun sekarang pun, misalnya dari teman-teman mahasiswa yang ada sekarang, semisal mereka ingin coba eh, menambah dari uang saku, itu sebenarnya udah bisa dari sekarang. Cuman untuk kerja praktek secara skillnya itu mungkin akan dicoba di tahun yang kedua. Jadi untuk tahun yang pertama akan difokuskan dalam pembelajaran. Afwan, boleh diulang untuk biaya masuk untuk Politeknik IDN. Untuk biaya itu sebenarnya lebih ke akomodasi dari masing-masing dari mahasiswa tersebut. Jadi untuk dari pembelajaran itu sendiri, insya Allah itu akan gratis. Cuman jadi berfokus ke kebutuhan atau akomodasi sehari-hari selama kegiatan nantinya. Jadi ini juga mungkin kalau untuk detailnya, nanti insya Allah dari sini ada rekaman dari Zoom-nya, itu nanti bisa dicek untuk detailnya ya, karena dari sana lumayan detail dari keberangkatan, kemudian kebutuhan bulanan, kemudian kebutuhan untuk exit, dan yang semisalnya. Apakah ketika mengaji dengan syekh bisa memilih syekh mana atau tidak bisa memilih? Jadi untuk kegiatan tahfidz, jadi sebenarnya untuk halaqah itu ada dua tipe, ada beberapa tipe. Mungkin salah satunya itu ada halaqah tahfidz seperti biasa, kemudian ada juga halaqah yang digunakan untuk para penziarah. Jadi untuk orang-orang yang sedang melakukan kegiatan umroh itu ada halaqahnya. Nah, cuman untuk ini itu nanti harus melakukan pendaftaran ke kantor untuk bisa mengikuti dari halaqah syekh yang ada. Program belajar di Madinah ini berapa tahun? Jadi insya Allah untuk programnya itu sekitar untuk sekarang rencana itu sekitar 2 tahun. Jadi nanti untuk di tahun berikutnya akan ada dari kerja praktek ataupun nanti pengabdian di IDN nantinya. Jadi itu nanti bisa tergantung dengan dari mahasiswa itu nanti sendiri. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya di sini adaptasi bahasa Arab untuk Naufal, gimana untuk selama 1 tahun menjadi mahasiswa IDN Madinah? Mungkin boleh dijawab. Izin menjawab. Pertama, eh, alhamdulillah saya memang sebelumnya sudah ada basic atau ya sedikit bekal bahasa Arab dari pondok atau dari pesantren, karena kebetulan saya alhamdulillah 6 tahun di pesantren. Sebenarnya tapi ada beberapa kendala terkait bahasa Arab, yaitu mungkin ketika kita berbicara dengan masyarakat biasa, yaitu selain eh, mahasiswa atau selain para masyayikh gitu, itu karena eh, seperti di Indonesia saja, banyak mungkin kebanyakan masyarakat itu menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, sama juga seperti di Madinah atau di Saudi ini, biasanya bahasa Arab itu kan terbagi menjadi dua. Ada bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab bisa dibilang bahasa Arab yang eh, baku ya, yaitu bahasa Arab yang digunakan di Al-Quran. Terus ada bahasa Arab Amiyah, yaitu bahasa Arab sehari-hari atau biasa juga disebut bahasa pasar. Nah, mungkin yang sedikit menjadi kendala untuk saya yaitu ketika berbicara menggunakan bahasa Amiyah itu atau bahasa sehari-hari. Karena mau tidak mau kita seperti orang dari awal lagi belajar lagi.
Tapi karena alhamdulillah saya sudah mengerti bagaimana konsep belajar bahasa Arab, atau mungkin ya ini sama ya seperti belajar bahasa-bahasa yang lainnya. Biasanya saya selalu memaksakan diri untuk ngobrol atau berbicara dengan eh, masyarakat-masyarakat biasa gitu. Atau gampangnya ketika kita misalkan pengen ke minimarket atau di sini sebutannya bakolah, itu pasti penjaganya itu tidak menggunakan bahasa fusha atau bahasa baku, itu pasti mereka menggunakan bahasa amnya atau bahasa sehari-hari. Nah, bagaimana caranya ya? Saya mau mau tidak mau itu mencoba memahami, dan atau biasanya saya misalkan saya dengar satu kalimat atau satu kosakata, biasanya saya tanyakan dengan teman-teman atau ustadz yang sudah mengerti dengan bahasa amnya tersebut, dan pastinya langsung saya praktekkan gitu. Tetapi alhamdulillah di Madinah ini untuk bahasa sehari-harinya atau bahasa amiyahnya itu tidak terlalu jauh. Bisa dibilang jauh juga ya, tapi tidak jauh banget dari bahasa atau tidak berbeda banget dari bahasa Fusha. Mungkin dia bisa dibilang lebih cepat aja dalam pengucapannya, baik itu kata atau kalimatnya, dan bisa dibilang juga lebih singkat juga ya, gitu. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah santri dibekali bahasa Arab sebelum berangkat ke Madinah? Jadi untuk ini, mungkin rata-rata yang mengikuti dari program ini itu semua, insya Allah sudah memiliki basic bahasa Arab. Ya, walaupun masih ada beberapa juga, mahasiswa yang belum untuk, bahasa Arabnya. Nah, jadi mungkin dari sana, bisa nanti sebenarnya itu mungkin kembali ke diri mahasiswa itu tersendiri. Jadi kalau misalnya ada yang ingin, memang udah memiliki niat dan keinginan, jadi itu nanti insya Allah mereka akan saling belajar atau saling bertanya gitu satu sama lainnya. Oke. Kemudian sesuai yang Ustadz barusan sampaikan, boleh di-share atau rekaman. Insya Allah nanti akan di-share dari adminnya itu nanti, terkait dari rekaman ataupun slide-nya itu nanti. Oke, berikutnya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya itu mengenai detail biaya masuk daftar karena di Denjonggol itu akan stay selama 3 bulan. Tadi jelaskan hanya proses selanjutnya tentang akomodasi secara personal. Jadi mungkin untuk, Naufal boleh jelaskan untuk, detail biaya selama 3 bulan awal di DN. Dan mungkin untuk, sesi ini oke mungkin boleh dilanjutin dulu, silakan. Saya izin mengulangi yang sudah saya jelaskan. Mungkin saya, karena tadi pertanyaannya untuk 3 bulan selama di sini ya, saya mungkin akan jelaskan biaya kehidupan atau eh, berapa biaya yang kita habiskan untuk di sini. Mungkin saya jelaskan untuk per bulannya saja. Biasanya yang paling penting itu pertama untuk bayar apartemen ya. Itu Bukan, untuk rentnya Naufal itu. selama di IDN Jonggol. Oh, Ja Afan, selama di DN ya. Pertama, ya. kalau dari masalah pendidikannya, alhamdulillah kita dapat beasiswa full ya. Jadi kita tidak ada bayaran apapun kecuali di awal, itu pun untuk pendaftaran, dan kemudian untuk selama 3 bulan di Iden Jonggol itu mungkin yang saya perlukan biaya itu pertama untuk kos. Alhamdulillah saya dapat kos yang bisa dibilang murah, itu di harga 500.000, ya kalau tidak salah 500.000 per bulannya. Kemudian untuk bulanannya saya mungkin cuman butuh untuk ya makan dan internet ya wifi ya. Itu mungkin sekitar di angka 1 juta atau 1,5, karena saya pun tidak bawa kendaraan, karena memang kebetulan tidak hanya kos saya dan kos mahasiswa lainnya memang sangat kalah dekat dengan Politeknik, jadi kita tidak membutuhkan kendaraan. Mungkin kita membutuhkan kendaraan hanya untuk ke pasar atau untuk ke tempat-tempat lainnya gitu. Mungkin itu kurang lebih untuk biaya selama di IDN, dan ya itu saja. Oke, untuk muhadharah Syekh apakah, ada target dari IDN? Apakah ada ujian dan nilai dari muhadharah dan hafalan dari tahfiz? Untuk ini, untuk kegiatan di Politeknik IDN itu sebenarnya itu sangat berfokus di bagian dari IT-nya. Jadi nanti untuk,
hafalan ataupun muhadharahnya itu diserahkan ke terutama di tahfiz ya, itu nanti akan diujikan dengan syekh terkait gitu. Jadi eh, secara umum itu nggak ada target secara khususnya gitu. Cuman yang mungkin bisa saya bilang yang pasti di setiap waktunya itu dari mahasiswa pastinya akan melakukan setoran atau entah itu dari hafalan baru ya menambah ataupun dari murojaah gitu. Jadi nggak cuma sekedar hanya datang ke alakoh, cuman yang pasti anak-anak bakal ada melakukan setoran. Oke, mungkin berikutnya mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada lagi yang ingin ditanyakan terkait eh, kegiatan ataupun ya kegiatan selama di Madinah ini. Oke, kita tunggu mungkin 2 menit lagi ya. Mungkin kalau ada pertanyaan. Mungkin kalau semisal tidak ada, kita bakal akhiri eh, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya mau Pak Afan. bertanya, ini yang kuliah IDN di Madinah itu sistemnya gimana ya? Untuk kesananya, terus untuk biayanya dan segala macamnya seperti apa? Misalkan dia bukan dari SMK atau SMA IDN ya, dari pesantren lain gitu. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan dari Muhammad Afan, jadi untuk terkait kegiatan dari Politeknik IDN Madinah ini itu semua dari mahasiswa, itu bukan dari SMK IDN. Jadi mereka rata-rata dari pondok ataupun dari sekolah SMA, SMK di luar dari SMK IDN itu sendiri. Dan mungkin untuk detail mengenai biaya selama kegiatan, entah itu 3 bulan selama di DN ataupun 3 bulan saat ini yang sedang berjalan, itu sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk detailnya itu nanti bisa eh, Umu atau Ibu bisa lihat dari rekamannya. Cuman yang pasti itu juga dijelaskan mengenai dari akomodasi keberangkatan, kemudian tinggal selama selama tinggal di IDN, di Jonggol ataupun tinggal ketika di Madinah sini. Seperti itu. Afwan tadi jelaskan, setelah selesai di IDN Madinah, nanti ada pengabdian di IDN. Bentuknya seperti apa dan berapa lama. Jadi di sini untuk selesai di Madinah itu akan ada pengabdian, dan pengabdiannya itu ada berbagai macam bentuk ya. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di IDN, dan ini bukan suatu kewajiban yang wajib banget. Jadi ini lebih ke opsional. Jadi buat teman-teman mahasiswa jika atau nanti berdasarkan dari kebutuhan dari IDN itu sendiri mengenai pengabdian itu seperti apa. Dan itu nggak semua dari mahasiswa itu pengabdian, jadi beberapa ada yang langsung terjun ke dunia industri secara langsung. Seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab dari pertanyaannya. Baik, syukran Ustaz. Oke, baik. Oke, mungkin silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan dari Ibu Bapak sekalian? Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Insya Allah udah mencakup secara keseluruhan. Untuk nantinya nanti bisa ditanyakan di grup semisal udah dibuka untuk sesi dari chatnya, atau nanti bisa melalui bagian dari informasi mengenai kegiatan IDN ini nantinya.
Oke, jadi mungkin itu aja untuk sharing session dari IDN, program IDN luar negeri, dan itu untuk hari yang kedua mengenai Politeknik IDN Madinah, dan nanti akan ada hari ketiga untuk SMA di IDN Mesir. Jadi mungkin kita akhiri aja, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang udah berpartisipasi dan hadir di kesempatan sharing session ini. Saya Muhammad Faros dan juga Rizky Naufal undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Syukran. Salah ya, Wan. Izin keluar. Oke, silahkan.